A'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faradal jihad 'alal muslimin wa ja'alahu manata'idhim wa rif'ihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Bitahiyatul Islam wa tahiyatul Islami bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah jumpa kembali di agenda matrikulasi khususnya terkait dengan masalah adab. Mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesehatan-kesehatan yang diberikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita bisa menghadirkan semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya mari kita sama-sama panjatkan kepada siapa? Tentunya kepada baginda kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membuka kajian terkait dengan adab yang diamanahi, yang sekarang adalah judulnya yaitu terkait dengan adab salam. Mari kita sama-sama buka dengan bacaan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang salam ini menarik, kita akan bahas. Kenapa menarik? Dawam terkait dengan salam yang mungkin tidak akan asing lagi bersama kita. Namun kemudian mari kita pupuk pengetahuan-pengetahuan kita berdasarkan dalil-dalil ataupun hadis-hadis yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dari kata salam itu sendiri ya, berakar dari kata ya, akarnya adalah salimah. Salimah di sini berarti keselamatan. Ya. Dari asal kata saja, dari kata definisi saja, bahwa salimah ataupun salam adalah terkait tentang masalah keselamatan. Keterkaitan tentang keselamatan. Jadi bahwa kalau kita mengucapkan salam ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu Assalamualaikum, kemudian ditambah ya, selain keselamatan warahmatullah ya, wabarakatuh, rahmat kemudian barokah. Di sini sempurna pengucapan salam tersebut. Lantas bagaimana pengaplikasian terkait dengan salam itu sendiri? Pengaplikasian terhadap salam itu sendiri adalah ketika kita saling bertemu sesama muslim, sesama manusia dalam bermuamalah, begitu. Ketika kita bertemu saudara kita, baik dikenal ataupun tidak, ya, kita tidak melihat bahwa misalnya dia bertato ataupun tidak. Ketika kita tes misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika beliau misalnya menjawab yang bertato, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang kita sapa dengan salam itu bisa jadi mereka beragama Islam. Dan yakin mereka akan merasa terhormat, setidaknya masih diakui keislamannya. Dan bisa jadi dengan ucapan salam yang demikian bisa menjadikan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang misalnya sedang lupa kepada Allah SWT bisa menjadi ingat kembali bahwa ternyata yang kelam yang pernah dilakukan, perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah dilakukan
Ketika dengan mengucapkan salam saja berarti ya, mereka bisa tersadar bahwa sudah cukup kita berlinang atau berkelimang terkait dengan masalah kemaksiatan. Ya, sudah cukup masa lalu kita sibuk dengan segala hal yang memang membuat Allah murka misalnya. Mumpung ada kesempatan kita berubah. Bisa jadi seperti itu. Karena iwafila rahmakumullah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, salam ini mengandung doa. Ad-doa, mengandung doa. Ya, bahkan kita dengar dari guru-guru kita bahwa ucapan-ucapan yang nantinya akan kita dengar di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah tidak lain atau tidak bukan adalah ucapan salam. Ucapan selamat datangnya adalah ucapan salam dari para malaikat, dari para penghuni surga yang lainnya. Begitu. Ini sedikit ya, kita ungkapkan bahwa pentingnya kita mengucapkan salam itu, bahwa ternyata dalam salam mengandung doa. Yang namanya doa, yang namanya pembiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah berarti bermaksud ibadah. Ya, bermaksud ibadah. Contoh misalnya, ada 3 hal yang menjadi sunnahnya Rasulullah SAW. Yang pertama ada yang disebut dengan sunnah qauliyah. Apa sunnah qauliyah? Sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, yang dicontohkan kepada para sahabat dari lisan, kata-kata. Dan salam di sini adalah perbuatan lisan. Assalamualaikum dan sebagainya. Itu perbuatan lisan. Dan itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada sunnah fi'liyah. Apa sunnah fi'liyah? Sunnah perbuatan. Ya, apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah? Sunnah yang memang dibiarkan ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, baik itu sahabiah, sahabat perempuan, dan Rasulullah tidak mengomentari dan membiarkan cenderungnya. Jadi diperbolehkan, tidak masalah. Begitu. Nah, itu takririyah. Nah, termasuk kepada salam di sini ya, adalah perbuatan-perbuatan yang memang bisa tergolong pada 3 hal itu. Bisa sunnah qauliyah karena memang ucapan. Ada sunnah qauliyah, qauliyah. Kemudian yang kedua ada sunnah fi'liyah, perbuatan yang dilakukan oleh Rasul sekalipun. Kemudian ada sunnah yang disebut dengan takririyah, pembiaran. Lantas kita lihat pembagian-pembagian terkait tentang masalah salam. Jadi yang pertama pembagian adabnya seperti apa? Yang paling utama ketika kita ya, sedang di perjalanan, kemudian kita keluar rumah misalnya, PPKM sudah selesai. Bahkan antara yang ada di dalam rumah dan ada yang di luar rumah, ketika masuk pun adalah mengetuk pintu. Kemarin kita ada meminta izin ya, mengetuk pintu dan sebagainya, kemudian mengucapkan salam. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam, haknya orang ketika misalnya dia mengucapkan salam, maka kita akan balas dengan apa? Ucapan salam. Ya. Menurut imam ya, beberapa imam yang luar biasa ya, mengatakan bahwa para ulama memang mewajibkan ya. Salah satu yang memang mewajibkannya itu adalah misalnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini mewajibkan kita untuk membalas salam. Begitu. Ketika misalnya ada mengucapkan orang Assalamualaikum, maka kita harus jawab Waalaikumsalam. Hatta misalnya yang mengucapkan salam itu adalah masih bermasalah dengan kita, misalnya kita bertengkar dan sebagainya. Tapi ketika ada ucapan salam, maka kita harus wajib mengucapkan salam. Itu Imam An-Nawawi ya. Yang pertama tadi ketika bertemu orang, ketika dalam ruangan, kita harus melaksanakan atau mengucapkan yaitu salam. Salamnya lengkap supaya pahalanya juga lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu.
Lantas boleh tidak misalnya yang kedaerahan-kedaerahan, misalnya kalau di Sunda itu ada Sampurasun, Rampes misalnya. Kemudian ada di beberapa daerah yang semisal misalnya. Tentu itu diperbolehkan, silakan saja. Tapi kemudian kalau kita umat Islam, kita ingin ibadah, setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lakukan bernilai ibadah, maka kita harus ikuti bagaimana aturan Allah dan Rasulnya, yaitu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bagaimana Ustaz terkait tentang masalah kirim-kirim salam? Kan sering ya, misalnya kita bertemu dengan ajudan dari pejabat misalnya, datang ke rumah kita, wahai fulan, tolong sampaikan salam kepada istilahnya misalnya pejabat apa misalnya, tolong sampaikan salam kepada beliau. Apakah diperbolehkan dalam Islam? Diperbolehkan. Ya, contoh misalnya kita lihat dari Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa wahai Aisyah, ini Jibril mengucapkan atau menitipkan salam kepada kamu. Jadi waktu itu di sebuah ruangan begitu, hanya ada Rasulullah kemudian istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda waktu itu, wahai Aisyah, ini Jibril menitipkan salam kepada kamu. Nah, maka pada waktu itu Aisyah mengatakan, wa alaihi salam warahmatullah, wa alaihi salam warahmatullah. Ya, jawabannya adalah wa alaihi salam warahmatullah. Kemudian menyambungkan waktu itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW melihat apa yang tidak bisa saya lihat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah mungkin contoh dari sunnah takririyah, bahwa ketika ucapan Aisyah kepada Nabi dan itu ditujukan kepada Jibril alaihissalam waktu itu, beliau mengatakan wa alaihi salam warahmatullah. Menjawabnya seperti itu. Itu kenapa kita mengambil, ya, Imam An-Nawawi mengambil dari kisah tersebut bahwa kewajiban untuk membalas terkait dengan ucapan salam. Lantas bagaimana dengan misalnya kita, ya, saling bersalam-salaman di WhatsApp misalnya, di Telegram misalnya, atau di media sosial. Apakah wajib kita jawab? Wajib kalau kita mengambil dari pelajaran-pelajaran yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi. Wajib. Ketika misalnya Assalamualaikum, ya, di Telegram gitu ya, atau di medsos, kita wajib mengucapkan Waalaikumsalam. Kemudian misalnya di surat-surat begitu ya, ada kan ucapan Assalamualaikum, ya Waalaikumsalam, dijawab karena wajib menjawab salam itu, hak seorang muslim. Begitu. Nah, itulah demikian. Ya. Kemudian misalnya cerita sahabat. Ya, cerita sahabat, di mana cerita sahabat di sini, ya, menitipkan salam kepada anaknya untuk disampaikan kepada Rasulullah. Wahai nak, tolong titipkan salam saya kepada Rasulullah. Bagaimana jawaban dari Rasulullah SAW pada waktu itu? Ternyata jawabannya adalah wa alaika wa ala abika salam. Wa alaika itu adalah kepada yang dititipi salam, anaknya. Kemudian wa ala abika. Wa ala abika di situ adalah berarti kepada ayah kamu. Salam, keselamatan. Jadi jawaban Rasulullah seperti itu. Nah, ini yang bisa kita ambil dari sini. Bisa wa alaihi salam warahmatullah untuk jawaban, ya, yang menitipi salam. Bisa tadi wa alaika, ya, wa ala abika karena ini ayahnya. Abika salam.
bisa dengan demikian. Atau mau ditambah warahmatullahi wabarakatuh, dipersilakan. Ya. Itu ketika misalnya kepada orang yang menitipi salam kepada kita. Tujuan dari penitipan salam itu yang pertama adalah kondisi ta'dimnya, penghormatannya kepada yang dititipi salam. Yang kedua adalah karena pengungkapan kasih sayang kepada siapa? Yang dititipi salam, kepada orang yang dititipi salam. Misal tadi kasusnya adalah para sahabat sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, boleh mengucapkan salam dengan isyarat kalau ada halangan. Ada halangan ya. Boleh mengucapkan salam kalau ada halangan. Tidak mengucapkan salam. Artinya kan kalau yang namanya salam itu kan perbuatan lisan. Ya, harus diucapkan. Lantas bagaimana ketika misalnya menimpa kepada seseorang yang mohon maaf misalnya Allah takdirkan, Allah berikan ujian, ya, beliau misalnya tidak berbicara, tidak bisa berbicara, kemudian tidak bisa mendengar atau tuli, ya, tunawicara, tunalungu, sehingga ketika beliau ingin mengucapkan salam tidak bisa, hanya bisa menggunakan isyarat saja. Nah itu diperbolehkan ketika memang ada halangan. Tapi kita sebagai seorang yang normal, ya, harus mengucapkan salam itu dengan lisan. Boleh ditambah dengan isyarat, misalnya assalamualaikum. Kemudian ada assalamualaikum sambil hormat begitu ya. Kalau dulu anak di Paskibra begitu, assalamualaikum Kang, assalamualaikum teh, begitu. Isyarat sampai begitu. Ya. Assalamualaikum sampai dengan isyarat. Tapi ada ucapan lisannya. Itu untuk membedakan apa? Karena salamnya orang-orang Yahudi adalah dia tidak mengucapkan apa-apa. Salamnya orang Yahudi tidak mengucapkan apa-apa, dia hanya menggunakan isyarat. Isyaratnya bagaimana? Menganggukkan kepala, kemudian jari begitu, menunjukkan jari. Salamnya mungkin kurang lebih begini. Ketika bertemu itu begini saja, atau begini, tidak mengucapkan salam atau ucapan. Nah ini untuk membedakan bahwa orang Islam harus berbeda dengan orang Yahudi, karena khawatir nanti tasabuh itu adalah menyerupai mereka. Masuk kepada hadis Nabi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Nauzubillah, kita tidak boleh ya mengikuti mereka, mengikuti kaum-kaum di luar umat Islam. Karena apa? Nanti kita bisa dihukumi oleh Nabi Muhammad SAW menjadi kaum tersebut. Nah, nauzubillah. Nah, contoh itu. Lantas contohnya apa lagi misalnya? Ketika misalnya yang ingin diberikan salam itu jauh misalnya. Kan nggak mungkin kita teriak-teriak assalamualaikum, kan tidak mungkin teriak-teriak. Misalnya dengan isyarat assalamualaikum, dengan bahasa pelan-pelan saja misalnya. Jadi boleh ketika ada halangan kita tidak mengucapkan salam. Ya, jadi kalau orang normal harus mengucapkan salam. Tadi beberapa contoh tersebut. Kemudian yang terakhir yang bisa saya jelaskan pada kesempatan pada hari ini, dianjurkan untuk kita membiasakan ya, mengucapkan salam dalam rangka melatih, dalam rangka mendakwahi orang-orang misalnya dari segi umur misalnya lebih muda daripada kita, yaitu misalnya anak kecil. Jadi dianjurkan bahwa untuk kita mengajarkan pentingnya salam kepada anak kecil misalnya, kepada adik kelas. Kalau misalnya antum kelas 10 berarti kepada SMP. Jangan ragu untuk mengucapkan salam kepada anak-anak yang secara level pendidikannya lebih rendah daripada antum. Ya. Bagaimana dalilnya? Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi di kalangan anak kecil. Beliau mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW sering mendawamkan salam kepada kami, kepada anak kecil. Sering melihat bahwa kami melihat Rasulullah mengucapkan salam kepada anak kecil. Ya. Artinya
ini juga dimaksudkan bahwa untuk mendidik diri kita untuk tawadu, rendah hati. Tidak benar kalau kita mengucapkan salam kepada adik kelas itu menurunkan harkat atau derajat kita. Tidak. Ya, tidak. Misalnya guru tidak sungkan mengucapkan salam kepada anak-anak atau murid. Kemudian tadi kakak kelas mengucapkan salam kepada siapa? Adik kelas. Karena sunnahnya itu adalah satu orang yang harus mengucapkan salam kepada orang banyak. Contoh di perjalanan misalnya ditemui ketika kita mau melewati, begitu dijumpai ada anak kecil sedang berkumpul. Kalau di SM itu misalnya sering duduk-duduk ya makan begitu di sana. Udah beli di SM, di Sipamat begitu ya. Duduk-duduk di sana, nongkrong dan sebagainya. Maka siapa yang wajib mengucapkan salam sebetulnya dalam sunnahnya? Kalau kita melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW, maka kita yang satu orang yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Minimal seperti itu. Maka saya yakin akan dijawab, Waalaikumsalam. Nah inilah ungkapan-ungkapan kasih sayang ya, dari kakak kelas kepada adik kelas. Ana yakin bahwa dengan ucapan-ucapan tersebut bakal semakin erat ukhuwah Islamiyah. Ya. Istilahnya kita sedang tutorial membiasakan kehidupan yang adabnya punya tinggi, di mana orang-orang surga, orang-orang yang hidup di surga tersebut sering mengucapkan kata-kata yang baik, termasuk kata-kata salam. Begitu anak-anak sekalian, wa fillah rahimakumullah, terkait dengan bagaimana pentingnya salam, begitu. Ya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam adalah juga satu asmaul husna yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha selamat dari segala kekurangan dan sebagainya. Ya salam itu kan salah satu dari asmaul husna, salam tersebut. Di mana ketika ada yang menisbatkan nama itu dengan Allah Subhanahu wa taala maka sangat mulia. Jadi apa-apa yang dinisbatkan kepada Allah itu sangat mulia pengertiannya. Contoh misalnya kalau dari segi nama, di sini ada namanya Abdullah. Ada? Artinya Abdullah ini adalah hamba Allah, abdi, hamba. Jadi apapun yang disandarkan kepada Allah itu mulia. Berarti kalau kita mengucapkan salam, mendahulukan salam, maka kita termasuk orang-orang yang mulia. Demikianlah tujuan dari kita belajar adab. Demikianlah ya, fungsi ya, dari kita mendawamkan terkait tentang hal-hal kebaikan, khususnya terkait dengan tata krama atau masalah adab. Mudah-mudahan apa-apa yang diterangkan ataupun apa-apa yang disampaikan pada khususnya pada malam hari ini terkait dengan masalah adab salam, kita tidak ragu lagi bahwa salam adalah perintah Allah dan Rasulnya. Adab salam kita terapkan ini dalam rangka kita mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adab salam itu termasuk adalah ibadah. Apalagi di bulan Al-Muharram ini, bulan-bulan hurum, ada 4 bulan hurum, salah satunya adalah Al-Muharram, di mana Allah melipat gandakan pahala-pahala kebaikan, dilipat gandakan. Bahkan hadis Nabi Al-Bukhari misalnya dan Muslim ya, dikatakan bahwa Allah ya bulan-bulan yang puasanya lebih dicintai oleh Allah SWT kecuali di bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Al-Muharram. Puasa Al-Muharram itu lebih dicintai setelah bulan Ramadan. Jadi perbanyaklah di situ saum sunnah ya. Dari mulai bulan di tanggal 1 sampai nanti tanggal 30 Al-Muharram, silakan antum melakukan saum sebanyak-banyaknya silakan. Tapi mungkin misalnya ada waktunya untuk berbuka misalnya satu hari itu. Dalam satu pekan itu kan hari rayanya di hari Jumat begitu. Maka silakan berbuka. Libur dulu di hari Jumat untuk tidak saum.
ya. Silahkan diperbanyak untuk saum. Silahkan misalnya besok kan hari Kamis, apalagi hari Kamis hari tertentu, hari Senin, Kamis itu udah jelas aturannya. Kemudian ada saum Tasu'ah. Tasu'ah itu di tanggal 9, ya. Tanggal 9 Muharram. Kemudian ada Asyura di tanggal 10-nya. Yang membedakan dengan Yahudi itu kan awal dan setelahnya. Yahudi peringatan kepada Nabi Musa gitu ya, diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka mereka itu saum di tanggal 10-nya. Nah, Tasu'ah ditambahkan oleh Nabi Muhammad supaya tidak termasuk pada golongan yang mengikuti Yahudi, maka ditambah tanggal 9-nya ya, untuk yang tertentu di Al-Muharram ya, tanggal 10-nya, kemudian tanggal 11-nya begitu. Ya, kalau antum mau full silakan. Misalnya di tanggal 13, 14, 15 juga silakan. Ya. Tapi tentu sama syariatnya dengan kita saumnya Ramadan. Misalnya dari sejak subuh itu sudah selesai kita. Tidak boleh makan apa-apa lagi gitu. Kemudian berbukanya adalah setelah maghrib. Nah ini mumpung kita bulan Muharram. Karena kita tidak tahu nanti lusa ataupun bulan depan kita masih Allah takdirkan untuk hidup di dunia. Maka dari itu mulai dari bab salam, senyum kepada sesama muslim, itu termasuk ibadah, termasuk sedekah. Kemudian tadi memperbanyak saum, kemudian memperbanyak istighfar, ya, memperdalam lagi terkait dengan masalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian meyakini bahwa dari sejarahnya bahwa dimulailah hijrah itu ya ketika di Al-Muharram ini. Ya, hijrahnya Nabi. Bahkan tahun yang pertama ditentukan oleh Umar bin Khattab itu adalah ketika peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, itu tahun pertama. Saya kira melihat di waktu itu Masehinya itu tahunnya adalah 622 Masehi. Itu pertama di awal masuk untuk tahun pertama Al-Muharram. Nah, di situ dari sejarahnya bulan-bulan di mana dilarang untuk peperangan, pertikaian dan sebagainya. Begitu anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan sekali lagi kita semua bisa melaksanakan adab-adab yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi makhluk yang mulia, kita pantas dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, diberi syafaat ketika ia melahirkan nanti insya Allah. Mari saling memantaskan diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kepada majelis subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang salah hanya kebodohan saya secara pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.